Selamat datang dan berjumpa kembali Akang Teteh bersama saya Kang Asep. Bagaimanapun kabar dan dimanapun kalian berada, semoga sehat selalu dan dimudahkan segala urusannya. Amin amin ya robbal alamin. Burung elang terbang tinggi, hinggap di dahan pohon jati. Hidup ini janganlah iri, syukuri rejeki yang telah diberi. Seperti biasa, kali ini Kang Asep akan menceritakan sebuah film yang berjudul Transporter yang dirilis pada tahun 2002. Film ini mengisahkan perjalanan Frank Martin, diperankan oleh Jason Statham. Frank bukanlah kurir biasa, ia bertugas memindahkan barang-barang misterius, bahkan manusia dari satu tempat ke tempat lain. Penasaran dengan alur cerita selanjutnya? Siapkan cemilan dan minuman, cari tempat posisi nungenah. Mari kita mulai. Okay, let's go. Di awal film kita diperkenalkan kepada tokoh utama Frank Martin, seorang pengemudi profesional yang bekerja sebagai kurir bayaran. Saat alarm di jam tangannya berbunyi, Frank langsung tancap gas. Adegan dimulai dengan sekelompok perampok yang masuk ke dalam mobil Frank. Sesuai kesepakatan, hanya 3 orang yang diizinkan masuk ke mobilnya. Frank menolak lebih dari itu karena ia sudah menghitung kecepatan dan beban mobil yang diperlukan untuk menghindari kejaran polisi. Meskipun salah satu perampok mengancam dengan pistol, Frank tetap tenang dan fokus menjalankan tugasnya. 254 kilos. That was the deal. Frank berhasil membawa para perampok melarikan diri, bahkan melalui jalan sempit dan berkelok. Keahliannya dalam mengemudi membuat perampok-perampok itu mabuk di dalam mobil. They just conditioned the leather back there. Saat berada di posisi terdesak sekalipun, Frank berhasil lolos dari kejaran polisi. Setelah tiba di lokasi tujuan sesuai kesepakatan awal, para perampok meminta Frank untuk mengantar mereka keluar kota. Namun, Frank menolak pekerjaan tambahan di luar perjanjian. Untuk menghilangkan jejak, ia segera mengganti plat mobilnya. Frank kembali ke rumahnya di tepi pantai. Di televisi diberitakan bahwa para perampok tersebut akhirnya tertangkap karena salah belok. When they took a wrong turn on a one-way street in Avignon and ran in for their poor driving habits to 20 million euros in Barabon. Tak lama kemudian, seorang inspektur polisi bernama Tarconi mendatangi rumah Frank. Tarconi mencurigainya karena mobil BMW yang digunakan para perampok mirip dengan milik Frank. Hanya berbeda pada plat nomornya. You have a good sense of humor for foreigner, Monsieur Frank. Like the French. Selain itu, Tarconi mengetahui bahwa Frank adalah mantan militer dengan keahlian mengemudi yang luar biasa. Frank kembali menerima pekerjaan untuk mengantar sebuah paket misterius. Ia menemui klien di sebuah bar, mencatat ukuran dan berat paket tersebut dengan teliti. Sesuai aturannya, 1. Jangan pernah melanggar kesepakatan. 2. Jangan ingin tahu siapa kliennya. 3. Jangan pernah membuka paket. Frank meminta bayaran sebesar $40.000 untuk perjalanan kali ini. You very precise. Transportation is a precise. Paket dimasukkan ke bagasi mobilnya dan perjalanan dimulai. Di tengah perjalanan, Frank terpaksa berhenti karena ban mobilnya bocor. Saat mengganti ban, ia terkejut mendapati paket tersebut bergerak. Meskipun penasaran, ia mengingat aturan ketiga dan tetap fokus menyelesaikan tugasnya. Frank kemudian berhenti untuk beristirahat dan membeli minuman. Disinilah ia melakukan kesalahan fatal, membuka paket. Ternyata isinya adalah seorang wanita bernama Lai Kwai.
Frank memberinya minum lalu menutup kembali paket dan melanjutkan perjalanan. Namun, Lay kembali membuat kegaduhan di dalam bagasi, memaksa Frank untuk berhenti lagi. Lay beralasan ingin ke toilet. Frank dengan curiga mengikat tali di leher Lay dan memberinya waktu 1 menit. You have 1 minute. Ketika meriksa kembali, Frank mendapati Lay melarikan diri. Setelah sedikit kesulitan, ia berhasil menangkap Lay kembali. Never look in the package. Ketika mereka kembali ke atas, dua posisi memergoki Frank. Dengan keahliannya, Frank berhasil melumpuhkan kedua polisi tersebut. See what comes of breaking the rules. Frank kemudian tiba di rumah seorang bos gangster, tempat ia menyerahkan Lay. Bos itu bertanya apakah Frank membuka paket, tetapi Frank menjawab bahwa ia mematuhi aturan ketiga. You open the package. All 3. Setelah menerima bayaran, Frank ditugaskan untuk mengantar sebuah koper tanpa perhitungan. Ia pun menerima pekerjaan itu tanpa banyak pertimbangan. Dalam perjalanan, Frank sempat berhenti untuk membeli 2 botol minuman yang rencananya akan ia berikan kepada 2 polisi yang sebelumnya dilumpuhkan. Namun, tiba-tiba mobil Frank meledak. Frank menyadari bahwa ledakan itu berasal dari koper yang diberikan oleh bos gangster tersebut. Frank segera kembali ke markas gangster itu untuk menunjukkan siapa dirinya sebenarnya, karena merasa telah diremehkan sebagai seorang kurir. Setelah berhasil menghabisi semua anak buah di markas tersebut, Frank tidak menemukan bos mereka. Ia pun pergi dengan merampas salah satu mobil yang ada. Dalam perjalanan, Frank tiba-tiba mengerem mendadak karena mendapati Lay berada di jok belakang mobilnya. Ia mengeluarkan Lay dan meninggalkannya di tengah jalan. Namun, hati nurani Frank tidak bisa membiarkannya begitu saja. Terlebih lagi, ia khawatir gangster itu akan menangkapnya kembali. Singkat cerita, Frank membawa Lay kembali ke rumahnya. Sesampainya di rumah, Frank memasakkan mie instan untuk mereka berdua. Setelah itu, ia membuka perban di mulut Lay dan mulai bertanya siapa sebenarnya dirinya. I asked that just keep it simple, got it? My name is Lai. I come from Meski Frank tidak ingin bertele-tele, Lay hanya menjawab singkat dan enggan memberikan banyak informasi. Setelah makan, Frank pergi tidur. Sementara itu, Lay yang penasaran memeriksa isi rumah Frank. Ia menemukan seragam militer dan bintang penghargaan yang tersimpan rapih di dalam sebuah kotak. Melihat itu, Lay hanya tersenyum lalu kembali tidur. Di tempat lain, bos gangster mengunjungi salah satu anak buahnya yang selamat di rumah sakit. Ia terkejut mendengar bahwa pelaku serangan di markasnya adalah si kurir yang sebelumnya dianggap tewas akibat ledakan koper. Khawatir rahasia jaringan mereka bocor ke polisi, bos gangster langsung membunuh anak buahnya tersebut. Just keep it that way. Pagi hari berikutnya, Lay tampak nyaman di rumah Frank. Ia membuatkan kopi, teh panas, dan bahkan kue bolu yang masih hangat untuk Frank. Namun, suasana damai itu terganggu oleh kedatangan Inspektur Tarkoni. Tarkoni datang untuk mengklarifikasi plat nomor yang ditemukan dalam insiden ledakan. Frank beralasan bahwa mobilnya telah dicuri saat ia sedang mengambil barang. Ketika Tarkoni bertanya bagaimana ia bisa pulang dari lokasi yang jauh, Lay tiba-tiba menjela dan mengatakan bahwa ia memberi tumpangan kepada Frank. He had a kind face. I didn't see a car outside. It's in the garage. May I see it? Tarkoni yang masih curiga menyebut bahwa 2 polisi yang tewas dalam ledakan kini sedang diotopsi. Ia berharap Frank mau datang ke kantor polisi untuk memberikan keterangan lebih lengkap. Setelah Tarkoni pergi, Frank mulai merasa ada yang tidak beres. Benar saja, tak lama kemudian sebuah rudal menghantam rumahnya. Disusul dengan tembakan senjata otomatis. Anak buah bos gangster menyerang rumah itu untuk menghabisi Frank. Namun, Frank sudah mempersiapkan rumahnya dengan baik. Ia masuk ke dalam kolam yang terhubung ke laut, lengkap dengan peralatan menyelam yang telah disiapkannya di bawah air.
Frank dan Lei berhasil melarikan diri dan pergi ke rumah kedua miliknya. Karena kedinginan, Lei mengganti bajunya sebelum mereka kembali menyusun rencana. Frank dan Lei mendatangi kantor polisi untuk menemui Tarconi. Mereka beralasan sedang berjalan-jalan di pantai ketika rumah Frank tiba-tiba terbakar hingga rata dengan tanah. Tarconi, meski tahu Frank sangat cerdas, tetap curiga karena menemukan banyak selongsong peluru di sekitar lokasi. This is kind of firepower. Do not make mistake. Who would want you this dead? I don't know. Sementara itu, Lei memanfaatkan momen untuk meretas komputer Tarconi dan mencari informasi tentang bos gangster tersebut. Setelah menemukan apa yang dibutuhkan, mereka meninggalkan kantor polisi. Lei membawa Frank ke markas bos gangster. Awalnya Frank menolak terlibat lebih jauh karena merasa sudah cukup aman dengan dianggap tewas. Namun, Lei mengungkapkan fakta mengejutkan. 400 orang termasuk ayah dan adik-adiknya sedang disekap di dalam kontainer untuk diperjualbelikan ke pasar gelap. They will make my father a slave. Tenor number is that guy. Mendengar hal ini, Frank akhirnya setuju untuk membantu. Saat mereka menyusup ke markas, Frank berhasil menodong bos gangster tersebut. Sementara itu, Lei mencari data nomor kontainer yang membawa para sandera. Namun, fakta lain terungkap. Ayah Lei ternyata seorang mafia yang bekerja sama dengan bos gangster. Frank merasa dihianati oleh Lei. Situasi semakin kacau ketika Lei menodongkan pistol ke ayahnya sendiri. Always interested in saving innocent people, and you'll save one. Inspektur Tarconi yang sedang menyelidiki kasus ini akhirnya datang ke tempat kejadian. Ia hanya membawa Frank bersamanya dan meminta semua orang untuk memberikan laporan ke kantor polisi. I know this man. Now should I call my lawyer? Saat terbangun, Frank mendapati dirinya berada di dalam sel. Ia langsung berbicara dengan Tarconi. Dalam pembicaraan itu terungkap bahwa ayahnya Lei, Koi, adalah ketua penghimpun pengusaha. Frank membeberkan fakta bahwa ada 400 orang yang akan dijual dari Asia ke Meksiko, dan ia membutuhkan bantuan Tarconi untuk menghentikan aksi tersebut. Frank kemudian berpura-pura menyandera Tarconi agar bisa melanjut cepat menuju pelabuhan. Anybody moves in that cannon. Personne ne bouge. Baissez vos armes. Sesampainya di sana, Tarconi mencoba memberikan pistol kepada Frank, tetapi Frank menolak karena sudah memiliki persenjataan yang lebih canggih. Di pelabuhan peti kemas, Frank mencari satu persatu kontainer yang berisi 400 sandera. Saat itu, ia melihat Lei yang sedang ditampar oleh ayahnya. Lei hendak dibawa pergi, tetapi Frank langsung melancarkan aksinya, menghabisi satu persatu anggota kelompok gangster. Frank kemudian berusaha mengejar dua kontainer yang sedang menuju kapal menuju Meksiko. Di tengah pengejaran, ia sempat dihadang oleh anak buah gangster dan terperosok ke laut. Namun, Frank berhasil menyelamatkan diri dan melanjutkan pengejaran dengan sebuah mobil tua yang ia temukan. Sayangnya, mobil itu mogok di tengah jalan. Tidak menyerah, Frank memaksa seorang petani yang memiliki pesawat kecil untuk membawanya ke lokasi kapal. Frank terjun menggunakan parasut dan berhasil mengambil alih kontainer tersebut. Pertarungan Frank dengan bos gangster berlangsung sengit. Dalam duel tersebut, Frank akhirnya berhasil melumpuhkan bos gangster yang tewas tergilas oleh ban kontainer. Saat Frank memarkirkan kontainer untuk menyelamatkan para sandera, Koi, ayah Lei, datang dan menodongkan pistol ke arah Frank. Ia bahkan memerintahkan anak buahnya untuk menembak Lei jika ia mencoba kabur. Frank dibawa ke tepi jurang untuk dieksekusi. Namun, secara tiba-tiba, Lei muncul dan menembak ayahnya sendiri untuk menyelamatkan Frank. Turn around!
Dengan ini situasi akhirnya selesai. Di dalam kontainer ditemukan ratusan orang yang berhasil diselamatkan sebelum mereka diperdagangkan ke Meksiko. Dan film pun tamat. Oke lah Kang Teteh, mungkin ini aja yang bisa Kang Asep bahas. Jika ada kekurangan dalam cerita, saya mohon maaf. Dan jika ingin menambahkan kritik dan saran, atau ingin kirim-kirim salam untuk gebetan dan yang Akang Teteh sayangi, silahkan tulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, serta nyalakan tombol loncengnya agar kalian mendapatkan notifikasi video baru dari channel ini. Terima kasih sudah menonton, semoga Kang Teteh dimudahkan segala rezekinya, dan sampai jumpa di next video.